Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung di HTBC Online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari kita memuji Dia. Mari bersama-sama kita bersorak untuk nama-Nya. Yang
Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Roma pasal yang ke-10, ayat 8b hingga ayat yang ke-13. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai, dan percayalah bahwa hari ini adalah hari yang istimewa yang Tuhan berikan untuk kita. Dia selalu kasih yang terbaik. Bukan yang lama, ya, tetapi apalagi yang bekas yang Tuhan kasih, enggak, Tuhan kasih yang terbaik, yang baru hari ini. Hari ini adalah hari yang baru, dan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan juga adalah firman Tuhan yang baru, membawa pembaruan bagi kita. Sebelum kita lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya bersyukur Bapa di surga, kesempatan ini Tuhan berikan untuk kami sama-sama menikmati ibadah online dimanapun kami berada. Kami memuji Tuhan, kami bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus menolong kami saat kami memperbincangkan firman Tuhan. Kiranya hati kami, mulut kami, pikiran kami terarah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama-Mu Yesus, nama yang kudus, nama yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, yang punya mulut sama-sama katakan amin. Ya, karena mulut yang baik pasti akan mengucapkan hal-hal yang baik juga. Tapi ingat bahwa mulut juga tidak bisa terpisah dari apa yang ada dalam hati. Ya, antara mulut, antara hati, antara bibir, antara hati, ya. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Satu, ya. Sama, ya, apa yang diucapkan di mulut dan apa yang ada dalam hati itu seharusnya adalah hal yang sama. Nah, firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, ini bicara soal ya dua hal yang memang salah pakai itu akan berakibat fatal. Salah pakai mulut, fatal akibatnya. Salah pakai hati juga bisa fatal akibatnya. Apalagi kalau salah dua-duanya, ya. Jangan sampai salah dua-duanya. Salah satu aja sudah fatal akibatnya. Bagaimana salah satu itu? Salah satu, ya. Satunya salah, ya. Apakah mulut yang salah ataukah hatinya yang salah atau sebaliknya? Kita ya bisa uji dalam pengalaman kita. Pernah kita bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan hati? Maunya sih nggak ngomong gitu, tapi ngomong juga. Artinya nggak sesuai apa yang ada di mulut dan apa yang di dalam hati. Atau sebaliknya, ya, saya harusnya ngomong A, ya, hati maunya saya ngomong A, tetapi mulut berkata B. Tidak sama antara hati dan di mulut. Yang mana yang pernah terjadi dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengucapkan sesuatu yang tidak mau saya ucapkan, tapi saya ucapkan? Atau sebaliknya, yang mau saya ucapkan, tapi tidak saya ucapkan? Tidak sama, ya, nggak cocok, ya. Kalau kita mau bagi-bagi, ada orang yang ya mulutnya berkata
sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Tapi juga ada orang mulutnya berucap sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Yang mana yang jadi patokan? Mulutnya atau hatinya? Biasanya orang suka bilang, itu orang mulutnya nggak bisa dipercaya. Omongannya nggak bisa dipercaya. Ya memang. Ya, omongan itu orang bilang sulit dipegang. Ya memang nggak bisa dipegang juga ya. Bagaimana memegang omongan itu ya. Tetapi pengertiannya adalah bahwa hati, orang bilang, tidak bisa dibohongi. Sekalipun mulut berkata bohong, tapi hati nggak bisa berbohong. Kenapa sih kamu kok kayak sedih? Enggak kok, nggak apa-apa. Ya, hati dan mulut nggak sama. Ya, apakah ini yang disebut dengan kita ngibul atau berbohong? Ya, pokoknya harusnya ngomong tapi nggak ngomong, atau harusnya nggak ngomong tapi ngomong. Ya, nah akhirnya ini membuat kita oleng. Ya, kita oleng sendiri. Hati hatimu, mulut juga mulutmu. Hati-hati gunakan hatimu. Ya, dibilangnya hati-hati gunakan hatimu, dan hati-hati juga gunakan mulutmu. Nggak dibilang mulut-mulut gunakan mulutmu dan hati-hati gunakan hatimu. Enggak ya, tetapi bagaimana hati itu sudah dari dulu disebutnya hati-hati ya, diulangi hati-hati, betul-betul hati, jaga hati, hatimu jaga. Tapi ternyata hati aja nggak cukup. Ya, harus dua-duanya. Ya, ada kesamaan antara hati dan juga mulut. Kalau cuma dalam hati ya gimana gitu kan? Ya, si A sayang sama si B dan ingin menikah dengan si B misalnya, tapi si A-nya diam-diam aja. Ya gimana? Akhirnya dia cuma dalam hati, terus menikah juga dalam hati. Coba aja nikah dalam hati, karena semuanya bermain hati ya. Hati-hati gunakan hatimu. Nah, firman Tuhan yang sudah dibaca tadi, ini Rasul Paulus mau mengajak kita untuk coba lihat ya, bagaimana terjadi ya perpaduan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Dalam pasal ya 10 Roma ayat 9 yang sudah kita baca tadi, ya. Mulut ini ya, kita pakai untuk mengaku. Dengan mulut kamu mengaku dan dengan hati kamu percaya. Nanti aja kita lihat apa yang diakui dan apa yang dipercayai. Tapi nomor satu dulu ya, bahwa ini yang saya suka mau ingatkan, bahwa kita harus sama dulu apa yang ada di mulut kita dan apa yang di hati kita. Sama dulu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan di hati tidak, mulut katakan ya, atau sebaliknya di hati ya, mulut katakan tidak. Nggak sama ya. Jangan terjadi ya lagu itu ya, lain di bibir, lain di hati. Jangan sampai itu terjadi. Kesatuan, keselarasan, terpadunya hati ya dan mulut ini harus berisi yang sama. Ya, isi pengakuan kita dan isi hati kita haruslah sama, ya. Nah, supaya kita ya perlu latihan ya. Kalau ada saat ini orang yang ada sesuatu yang sedang dia simpan dalam hatinya tapi nggak mau ngomong, jangan ditunda-tunda. Saya mau ngomong sih, di hati sudah berbicara, tapi gimana saya mau mengutarakan ya? Ada orang bilang dengan bercanda, bilang kalau nggak bisa diutarakan diselatankan, gitu ya. Atau kalau nggak diutarakan ditimurkan, dibaratkan juga boleh katanya. Ya, nggak, ini diutarakan maksudnya apa? Jangan sampai kita hanya simpan terus dalam hati. Ada sesuatu yang harus saya ungkap kepada siapapun itu, kalau saya harus ungkap, jangan tunda-tunda.
ya, karena yang sakit bukan mulut yang tidak ngomong, tapi sakit hati kalau itu tidak diungkapkan, ya. Yang sakit hati, bukan mulut. Kalau sakit mulut ada obatnya, kalau sakit hati cari aja di apotek, nggak akan ketemu obatnya, ya. Kita yang bisa menyembuhkan dalam pengertian apa yang ada dalam hati kita itulah yang akan memberikan kesembuhan buat kita. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma kesembuhan, ada keselamatan. Itu dia. Antara mulut dan hati, dan menghasilkan keselamatan, ya, keselamatan. Semua orang ingin selamat, bukan cuma selamat dari kecelakaan, selamat dari penderitaan, tapi tentu ingin mendapatkan keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Ingat baik-baik, ya. Satunya mulut dan hati. Mulut dan hati, ya. Dengan mulut kamu mengaku bahwa, ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kontennya, ini isinya. Apa pengakuan kita? Mengaku apa? Apa yang harus diakui? Jangan salah mengaku. Salah pengakuan juga nggak akan menghasilkan keselamatan. Ya, saya mengaku saya sudah berbohong. Ya, boleh. Tapi pengakuan yang utama bukan pengakuan dosa. Bukan pengakuan salah, pengakuan yang utama, ya, yang utama dan yang menghasilkan keselamatan. Banyak orang mengaku dosa tapi belum tentu dia mendapatkan keselamatan, ya. Karena apa? Pengakuan yang harus ada dalam diri dia, benar dia mengaku dosa, tetapi pengakuan yang harus ada dalam hatinya, ulangi, yang ada dalam ungkapan, dalam pengakuan dia adalah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pengakuan. Yesus adalah Tuhan. Bukan mengaku yang lain. Ya, betul, saya salah. Ya, betul. Itu kita perlu mengaku. Tapi pengakuan yang menghasilkan keselamatan adalah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, ya, mulut mengaku. Tapi konten pengakuannya adalah bukan pengakuan yang lain. Kalau kita mengaku bahwa kita nggak punya uang, kita mengaku bahwa kita masih single, gitu ya. Kita mengaku bahwa, jangan-jangan juga ada yang bilang masih single padahal sudah double, malah mungkin triple, jangan-jangan gitu ya. Nah, bukan soal pengakuan, ya, betul-betul pengakuan ada. Tapi pengakuan yang menghasilkan keselamatan adalah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah Tuhan, ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Inilah hati. Dasarnya hati. Kita percaya. Dengan mulut kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, dengan hati kamu percaya. Di dalam hati kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia. Siapa dia? Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dengan begitu, kita mendapatkan keselamatan. Mana duluan? Mengaku dulu atau percaya dulu? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Atau percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati? Inilah yang menghasilkan keselamatan kita. Mana dulu? Ngomong dulu, ngaku dulu, atau percaya dulu? Bukan soal mana duluan. Tapi apakah mulut kita dan hati kita menjadi satu dalam Yesus? Disatukan oleh Yesus. Manusia boleh ngomong A, hati ngomong B, tapi pada saat kita fokus pada Yesus, ya, fokus pada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, maka hati kita dan mulut kita, ulangi, mulut kita dan hati kita menjadi satu, menjadi sama, sarupa, sarua, sami, the same. Jangan sampai mulut dan hati berbeda. Konten pengakuannya dan konten percayanya adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Hanya Tuhan yang bisa bangkit dan kebangkitannya selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Dia
pernah mati benar, tapi dia kemudian hidup selama-lamanya. Nah, adakah pengakuan itu muncul dari mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Itulah pengakuan kita. Pengakuan kita. Mungkin kita berpikir, ya kalau cuma ngomong Yesus adalah Tuhan, ya udah sering. Bukankah juga di dalam pengakuan iman rasuli kita suka mengaku gitu ya, pengakuan iman ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Berulang-ulang, ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, ada yang masih baca, tapi kita boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada dasarnya tidak? Apakah ucapan itu muncul dari hati atau omong doang? Omong doang, omdo, ngomong doang. Ada yang penting ngomong aja. Bukan itu, bukan itu. Harus dua-duanya. Ada pengakuan dan ada kepercayaan. Oke, nomor 1 tadi ya, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang punya mulut katakan amin. Dasarnya apa? Harus ada dasar. Dasarnya apa? Saya percaya. I believe. Ya, saya percaya. Dia bukan cuma Tuhan ya di dalam ucapan saya, tapi saya percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, berarti nomor 1 ini bicara kuasa. Yesus adalah Tuhan, ini bicara kuasa. Dan yang kedua, bicara dasar kepercayaan bahwa Allah membangkitkan dia. Artinya apa? Bahwa dia hidup. Yesus Tuhan, aku mengakuinya. Dan Yesus hidup, aku percaya. Memang kita tidak melihat, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus Tuhan, Yesus hidup. Pengakuanku Yesus Tuhan. Ya, katakan sama-sama. Yesus adalah Tuhan. 1, 3. Yesus adalah Tuhan. Itulah pengakuan kita. Dan kita percaya dalam hati bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Berarti Anda ingin bicara soal kuasa, ada dalam Tuhan Yesus. Bicara soal apapun, ada dalam Tuhan Yesus. Tetapi bukan cuma kuasa yang dia berikan, tetapi dia juga memberikan hidup. Ya, karena Yesus Tuhan artinya apa? Dalam bahasa Yunani itu Kyrios ya. Tuhan itu Kyrios artinya berkuasa. Dia berkuasa. Yesus berkuasa. Katakan Yesus berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas semua dan berkuasa atas saya. Yesus berkuasa atas saya. Itu pengakuan saya. Pengakuan mulut saya. Yesus yang menguasai saya. Bukan saya, bukan orang lain. Yesus yang berkuasa. Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa. Dia yang menguasai saya. Dan yang kedua, percayanya saya adalah bahwa Yesus hidup. Yesus berkuasa, Yesus hidup. Yesus berkuasa atas saya, itu pengakuan saya. Dan Yesus hidup di dalam saya, itulah percayanya saya. Yesus yang menghidupkan saya, Yesus yang membuat saya hidup. Saya mati, tapi dalam Yesus saya hidup. Saya tidak punya apa-apa, tetapi dalam Yesus Tuhan memberikan kuasa, ada kuasa, ya, ada kuasa Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, bukan? Ini yang harus kita pakai. Nah, pakai mulutmu, pakai hatimu, jangan salah pakai, jangan bedakan antara mulutmu dan hatimu. Pakai dan pakainya harus sama dalam pengertian bersinergi mereka ini, mulut dan hati ini. Pecah dia, hancur hidup kita. Nggak ada kekuatan. Nah, konstruksi iman kita, konstruksi kita di dalam hidup ini adalah bagaimana saya punya tiang pengakuan dengan mulut dan saya punya tiang
kepercayaan dengan hati. Dan dua-duanya menopang satu kehidupan yang sama. Ya, pengakuannya dan kepercayaannya sama. Jangan beda. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya akui adalah apa yang saya percayai. Jangan pernah mengakui kalau kita tidak mempercayai. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah mempercayai, jangan juga tidak pernah mengakui. Saya sih percaya sama Tuhan, tapi saya nggak mengakui dia. Nah, ada keselamatan. Atau sebaliknya, saya sih mengakui dia, tapi saya nggak percaya sama dia. Sama, nggak ada keselamatan. Tapi ada dalam kehidupan nyata. Ya, ada orang yang saya akui dia hebat, tapi saya nggak percaya. Maksudnya apa? Pada saat dia datang untuk pinjam uang, percaya nggak? Enggak, ya. Tapi saya akui dia jujur sih. Saya akui dia baik. Ya, saya akui dia orang yang hebat. Tapi kemudian pada saat dia datang minta tolong sama kita mau tolong nggak? Nah, ternyata pengakuan itu nggak sama dengan kepercayaan. Ya, pada saat dia datang, kita nggak percaya juga sama dia. Ngomong doang. Nah, tadi itu ya, omong doang. Jangan sampai kita hanya mengakui, tapi tidak percaya. Tapi juga jangan sebaliknya. Kita percaya dan kita tidak mengakui. Maksudnya apa? Ya, saya mau kasih pinjam uang sama dia. Saya percaya dia bisa balikin gitu kan. Tapi kemudian pada saat dia datang untuk mau pinjam uang benar sama kita gitu kan. Ya, apa kita bilang? Alasannya macam-macam. Saya sih percaya sama kamu. Tapi aduh, lagi bokeh nih, lagi pandemi ini, lagi seret ini, seret rezeki. Banyak alasan. Akhirnya yang terjadi nggak sama antara mulut dan hati. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk sama mulut, sama hati. Apanya yang sama? Ya, mulut dan hati sama. Mulut saya hanya mengakui Yesus. Dan hati saya hanya percaya Yesus. Sama kan? Mengakui Yesus dan percaya Yesus. Jangan mengakui A, percaya B, mengaku B, percaya A. Sama. Mengakui Yesus dan percaya Yesus. Yesus apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus apa? Yesus adalah hidup. Yesus Tuhan. Yesus hidup. Tuhan memberkati. Ya, dia berkuasa atas hidup kita. Samalah kita. Mari kita akui Yesus adalah Tuhan. Dan percayalah Allah Bapa yang membangkitkan dia dari kematian. Dan dia memiliki kehidupan. Kuasa dan kehidupan ada dalam Tuhan Yesus. Dan dua-duanya dia berikan kepada kita. Mau cari apa lagi? Cari apa lagi? Kalau kekuasaan dan kehidupan, semua Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Maka terimalah kehidupan yang penuh bahkan berkelimpahan. Yang berkuasa dan hidup. Yesus Kristus Tuhan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tidak terpengaruh oleh dunia, oleh kuasa dunia, oleh gejolak dunia, termasuk juga oleh kehidupan di dunia ini. Tolong kami Tuhan, untuk mulut kami, pengakuan kami, hanya mengakui Yesus. Dan hati kami, percaya kami, hanya mempercayai Yesus. Terima kasih keselamatan yang Tuhan janjikan, dan terima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kami mau terima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kami mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hidup. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa lagi di program yang akan datang. Shalom.
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama Ibadah Online. Untuk melihat video-video sebelumnya, bisa langsung saja cek di YouTube kami HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut,
Silahkan kunjungi di web kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa!